Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelira Nabila Putri dari kelas 1043. Di sini saya akan membahas salah satu orang terkaya di Indonesia. Salah satunya adalah Prajogo Pangestu. Dilansir dari Wikipedia, Prajogo Pangestu, pria kelahiran Sungai Betung, Kalimantan Barat, 13 Mei 1944, adalah seorang pengusaha Indonesia, capaian perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi 1997. Bisnisnya berawal di akhir 70-an, Jajanti Timber Group, dan membentuk Barito Pacific. Menurut laporan, pernah mendapatkan konsesi hutan sebanyak 6 juta hektar lebih. Operasi pemotongan kayunya sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kekayaannya masih tertimbun di Tripoltia Indonesia Tbk. Pada tahun 2019, Forbes menempatkan sebagai orang terkaya 3 di Indonesia. Prajogo Pangestu terlahir dari keluarga yang serba pas-pasan, tidak bisa mewujudkan mimpinya. Pria pemilik nama asli Pajamben ini hanya bisa mengenyam pendidikan tingkat menengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sang ayah yang hanya seorang penyadat getah pohon karet membuat Prajogo kecil hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Sempat merantau ke ibu kota, namun tidak membuahkan hasil yang bagus untuk perjuangan yang pertama. Ia pun kembali ke Singkawang dan mencoba peruntungan lain. Setelah itu, Prajogo mengambil pekerjaan dengan menjadi sopir angkot, jurusan Singkawang Pontianak. Hingga akhirnya dia memilih buat menjalankan usaha kecil-kecilan dengan menjual keperluan dapur, bumbu, dan ikan asin. Nasib mujur kali ini berpihak padanya, bukan karena usaha yang ia rintis berhasil, akan tetapi pertemuan pemuda Kalbar ini dengan Bong Sun-on atau Burhan Urai, ia mengenal sosok tersebut pada tahun 1960. Prajogo pun dipekerjakan Bong pada perusahaan miliknya, PT Jajanti Group. Bong Sun-on atau Burhan Urai mengajak Prajogo untuk bekerja di perusahaan miliknya, PT Jajanti Group, pada tahun 1969. Prajogo diberi tugas mengelola hak pengusahaan hutan atau yang disebut HPH di daerah Kalimantan Tengah. Burhan Urai kemudian memindahkan perusahaannya ke Banjarmasin. Setahun berselang, Burhan mengutus Prajogo untuk menjabat General Manager Pabrik Plywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Karir Prajogo sebagai karyawan hanya bertahan setahun selepas itu. Prajogo memilih menjalankan bisnisnya sendiri dengan membeli CV Pacific Lumber Coil yang arus kasnya sedang seret. Modalnya pun didapat dari pinjaman Bank Rakyat Indonesia atau yang sering disebut BRI. Tangan dingin Prajogo dan kejeliannya dalam mencari relasi di era Orde Baru membuat bisnis Prajogo tentu berkembang pesat. Prajogo mengubah nama perusahaannya Pacific Lumber menjadi PT Barito Pacific Lumber. Nama ini mengacu pada asal pemilik perusahaan sebelumnya yang berasal dari Barito Selatan. PT Barito Pacific Tbk didirikan pada tahun 1979. Perusahaan publik di bidang sektor petrokimia dan energi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Saat ini Prajogo Pangestu adalah chairman dari Barito Pacific Group. Barito Pacific memiliki anak usaha utama yaitu Chandra Asih Petrochemical dan Star Energi Geothermal. Saat ini Barito Pacific berfokus untuk melakukan ekspansi di bidang petrokimia melalui proyek pembangunan kompleks petrokimia kedua di Indonesia oleh Chandra Asri dan melalui eksplorasi energi panas bumi oleh Star Energi Geothermal. Perusahaan yang dikelola oleh Prajogo semakin berkembang. Pada 1993, perusahaan itu berubah menjadi perusahaan publik alias IPO. Setelah malang melintas mengelola bisnis pengolahan kayu, Barito Pacific mengubah haluannya menjadi perusahaan yang mengelola
bisnis petrokimia dan pembangkit listrik. Ekspansi itu dilakukan dengan mengakuisisi Chandra Asih Petrochemical dan Tripoltia Indonesia. Barito Pacific kini menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Setelah sempat berada di peringkat 10 besar, BRPT kini berada di peringkat 1 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar per akhir Mei 2021. Kapitalisasi pasar BRPT mencapai 93.000 triliun. Di usianya yang memasuki umur 77 tahun di tahun 2021 ini, ia pernah mendapat sebuah penghargaan yaitu Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan karena Prajogo dinilai sebagai tokoh berjasa bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara melalui dunia usaha dan membuka lapangan kerja. Kemudian putranya yang bernama Agus Salim Pangestu akan menjadi kandidat penerus dari kepemimpinan Barito Group. Agus telah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Barito Pacific sejak tahun 2002 hingga saat ini. Meski demikian, Prajogo tetap menjabat posisi penting sebagai Presiden Komisaris Utama. Saya memilih Prajogo Pangestu karena saya terinspirasi dari beliau yang selalu bekerja keras, yang awalnya hanya sopir angkot sekarang menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Prajogo Pangestu memiliki kenangan bersama sosok Muhammad Bob Hasan. Prajogo mengatakan Bob adalah pengusaha nasional yang berdedikasi tinggi dalam membela nama baik bangsa. Prajogo mengimbuhkan di cabang olahraga atletik, Bob merupakan tokoh penting. Taipan kayu itu, kata Prajogo, banyak berkontribusi memajukan cabang olahraga ini, bahkan dalam kondisi yang sedang sakit. Dia menilai koleganya sesama pengusaha ini juga banyak melahirkan atlet berprestasi tinggi. Atlet-atlet itu bahkan sukses di dunia internasional. Meski dekat dengan pengusaha, Bob Hasan sudah lama merintis bisnis jauh sebelum Soeharto memimpin. Mulanya Bob adalah pembisnis angkutan laut bukan kayu. Dia baru merambah hutan pada 1967 dengan mendirikan Kalimanis Pollywood. Bisnis kayu Bob makin kinclong ketika pada 1970 dia bermitra dengan perusahaan kayu raksasa di Amerika Serikat, Georgia Pacific Timber, yang menguasai 350.000 hektar hutan di Kalimantan Timur. Sepanjang 1970 itu, kongsi dagang ini sudah mengekspor 2,2 juta meter kubik gelondongan. Sejak itu laju bisnis kayu Bob tak terbendung. Kuku bisnis kayunya makin kokoh sejak dia menjabat Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu di Indonesia. Meski cuma ketua kekuasaan, Bob luar biasa. Dari urusan izin ekspor, sertifikasi, hingga persoalan ecek-ecek semacam promosi, semua harus lewat tangannya. Kick. Sekian video penjelasan dari